Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara pemirsa yang dikasihi Tuhan, Gereja Baptis Depok. Kita bersyukur pada kesempatan pagi hari ini karena Tuhan boleh mempertemukan kita kembali untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk boleh membuka firman Tuhan dari kitab Lukas pasal yang ke-15 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-32. Lukas pasal yang ke-15 ayat 11 sampai yang ke-32. Saya akan membacakan demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, yaitu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tarian-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali." Bapak Ibu yang saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini diberikan judul yang terpisah dan didapatkan kembali. Perumpamaan tentang anak yang hilang ini tidak asing bagi kita, bahkan dari kita sekolah minggu sering mendengarkan cerita-cerita ini. Nah, di mana bahwa anak yang hilang ini menggambarkan akan keadaan atau salah satu sifat atau karakter daripada kehidupan orang percaya pada masa kini. Bahwa terkadang manusia susah untuk
diperhadapkan kepada situasi di mana ada aturan, di mana ada kebenaran, di mana harus melakukan ini, melakukan itu dan sebagainya. Dan kebanyakan bahwa manusia memilih kebebasan. Jadi tidak mau terikat dengan aturan, tidak mau terikat dengan hukum, tidak mau dipimpin oleh orang lain, tidak mau dipimpin oleh siapapun, dan pengen merdeka, berdiri sendiri, bebas sendiri, menentukan kehidupan sendiri. Itulah kehidupan manusia pada masa sekarang, atau secara garis besar kita banyak memiliki hidup yang egois, atau itu adalah sifat yang egois. Nah, di sini kita melihat bahwa ayat ini juga menggambarkan bagaimana keterpisahan kita orang percaya yang tidak mau senantiasa bersekutu atau mengikuti aturan atau firman Tuhan di dalam kehidupannya. Digambarkan di sini kita melihat bahwa dikatakan ada dua anak ya yang memiliki karakter yang berbeda. Dikatakan yang satu meminta warisan daripada orang tuanya, padahal orang tuanya masih hidup. Kalau di budaya tempat saya itu namanya anak yang durhaka. Orang tuanya masih hidup tapi masih berbicara atau sudah berbicara tentang warisan, karena biasanya warisan itu dibicarakan ketika orang tuanya sudah tiada. Nah, tetapi di sini katakan bahwa orang tuanya masih hidup, tetapi anak itu meminta bagian warisan daripada orang tuanya. Dan ternyata orang tuanya menyetujui apa yang menjadi permintaan anaknya ini, sehingga memberikan apa yang menjadi hak warisan anak ini, dan diberikannya semuanya. Dan setelah menerima warisan, kita melihat bahwa anak ini ternyata pergi jauh ke kota dan memiliki kehidupan yang berbeda, berfoya-foya, bersenang-senang, dan menghambur-hamburkan uangnya dan sebagainya. Tetapi di sini kita melihat bahwa inilah kehidupan manusia, di mana kita melihat bahwa ternyata harta benda itu dapat memutuskan hubungan kita dengan siapapun. Nah, termasuk kita melihat seperti warisan ya, bisa memisahkan hubungan antara anak dengan orang tua, antara saudara dengan saudara dan sebagainya. Ini adalah karakter daripada kehidupan manusia. Tetapi di sini kita melihat bahwa bukan itu yang akan kita bicarakan, tetapi akibat daripada keterpisahan ini kita melihat bahwa anak itu memiliki kehidupan yang jauh daripada baik, jauh daripada kehidupan yang benar. Bahkan kita melihat di sini seharusnya dia tidak memiliki kesengsaraan, tetapi akhirnya dia memiliki kesengsaraan. Kenapa? Ketika dia ikut dengan orang tuanya, barangkali tidak pernah menikmati atau diberikan kehidupan yang menurut dia semaunya dia, kebebasan semaunya dia, dan ada keterikatan, tetapi selantiasa cukup ada sukacita, tetapi dia tidak merasa bersyukur. Dia ingin memiliki kehidupan yang lebih, dan akhirnya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dikatakan ketika di negeri tempat dia tinggal itu mengalami kelaparan, akhirnya harta bendanya habis, dia mau makan saja tidak bisa. Bahkan dikatakan di sini dia menjadi penjaga babi, bahkan mau makan aja dia harus memakan daripada makanan babi, dan itu pun tidak ada orang yang memberikan. Itu luar biasa. Nah, harta benda bisa membawa seseorang menjadi mengumbar nafsu, kemudian membawa orang kepada hilangnya hubungan antara orang tua dengan anak. Bahkan tidak hanya itu saja, tetapi kita melihat di sini bahwa hubungan ya dengan orang tua dikatakan terpisah dan dikatakan jauh ya. Orang tua mengatakan anak ini sudah mati, anak ini sudah hilang. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, di sini kita melihat bagaimana akhirnya anak itu bisa ditemukan kembali. Bagaimana anak itu bisa dikatakan hidup kembali. Ada 3 hal yang akan kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Bagaimana orang yang sudah terpisah bisa didapatkan kembali, orang yang sudah hilang bisa didapatkan kembali. Bahkan di sini katakan orang yang sudah mati secara rohani, yang sudah terpisah dari Allah, bisa hidup kembali. Karena gambaran inilah gambaran menggambarkan kehidupan orang yang percaya, yang tidak mau sesuai dengan aturan Tuhan, yang tidak mau sesuai dengan aturan firman Allah dan memiliki kebebasan kehidupan sendiri. Tetapi akhirnya dia mati secara rohani, terpisah dengan Allah. Tetapi bagaimana orang yang demikian bisa hidup kembali? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita akan melihat bersama-sama dari ayat yang ke-21. Saya akan membacakan kembali ayat 21.
Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Yang pertama di sini dikatakan bagaimana orang yang sudah terpisah dengan Allah, orang yang sudah hilang dari hadapan Allah, bisa kembali kemudian bersatu dengan Allah. Di sini dikatakan yaitu menyadari akan kesalahannya. Nah, inilah bentuk daripada sifat kealahan Allah, di mana Allah itu adalah mengasihi, dan kasih Allah itu tidak ada batasnya. Barangkali mungkin kalau seandainya itu terjadi ya kepada kita belum tentu bisa mengampuni anak yang seperti ini, yang sudah menghambur-hamburkan kekayaan orang tuanya, yang sudah jauh daripada orang tuanya, bahkan mungkin sepanjang dia pergi dari orang tuanya tidak pernah memberikan kabar, tidak memberikan berita dan sebagainya. Tetapi di sini ketika anak itu menyadari akan kesalahannya, menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu keliru, bahkan akan membawa ke dalam suatu jalan yang sesat, ya, maka Allah mengampuni. Nah, tetapi yang pertama Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus memiliki kesadaran diri, menyadari ya bahwa kita salah, menyadari bahwa kita keliru, menyadari bahwa jalan yang kita lakukan ini adalah salah. Nah, Bapak Ibu Saudara, barangkali mungkin di antara kita sebagai orang percaya masih belum bisa mengikuti kehendak Allah, atau kita masih menolak akan perintah Allah, kita tidak mau terikat dengan hukum-hukum Allah, kita ingin memiliki kebebasan, kita tidak mau terikat dengan orang lain, tidak mau dipimpin oleh seorang pimpinan yang baik. Nah, akhirnya kalau kita melakukan hal itu, kita akan terpisah dari kehidupan yang benar. Tetapi Allah mau supaya kita kembali. Bagaimana caranya? Yaitu kita harus menyadari akan kesalahannya. Karena ketika kita tamak, ketika kita melakukan yang jauh dari Tuhan, maka kita akan terus terpelosok dan kita terus akan jauh dari Tuhan. Nah, itu yang pertama. Nah, bagaimana caranya kita bisa kembali? Yaitu kita harus menyadari akan kesalahannya. Kemudian yang kedua, kita akan melihat dari ayat yang ke-18. Ayat 18 mengatakan, "Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa." Ayat 18 di sini dikatakan memohon pengampunan atas kesalahannya. Tadi yang pertama adalah menyadari. Jadi sebelum kita memiliki tindakan, pasti itu terjadi kepada pemikiran kita dulu. Aku merasa bersalah. Aku keliru. Aku sudah melakukan hal-hal yang tidak baik. Maka aku akan mengaku dosaku kepada Tuhan. Di sini anak ini dikatakan, aku akan mengaku ya kepada Bapa bahwa aku telah berdosa terhadap Bapa. Dia menyadari bahwa apa yang dia lakukan sudah keliru. Tetapi kita melihat pengajaran itu terjadi ketika dia sudah merasakan hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan dia. Uangnya sudah habis, harta bendanya sudah habis, barangkali mungkin teman-temannya yang pada waktu itu banyak yang berkerumun kepada dia, banyak yang senang dengan dia, ya, berkumpul bersama-sama, pesta bersama-sama. Tetapi ketika dia miskin, ketika harta bendanya habis, mereka jauh dari dia dan tidak ada satupun yang membantu dia. Nah, akhirnya apa? Dia mengaku ya kepada bapaknya bahwa tindakan itu adalah tindakan yang salah. Nah, itulah yang kedua. Jadi bagaimana kita bisa kembali ke dalam kehidupan yang benar ketika kita menyadari bahwa kehidupan kita sudah terpisah dari Allah, terpisah daripada kehidupan yang benar, sudah hilang dari hadapan Allah. Yaitu yang pertama, kita harus menyadari kesalahannya. Kemudian yang kedua, kita harus memohon pengampunan atas kesalahan kita. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita akan lihat bersama-sama dari ayat yang ke-32. Ayat 32 dikatakan, "Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali." Nah, yang ketiga yaitu bagaimana supaya kita bisa kembali kepada Bapa, kepada kebenaran, yaitu kita harus siap menjadi pribadi yang dipulihkan. Nah, kita tahu bahwa
eh, anak ini sudah terpisah dari keluarga, anak ini sudah terpisah daripada sosok seorang ayah, sudah jauh, sehingga tidak ada yang menasehati, tidak ada yang mendidik dia, tidak ada yang mengekang dia, sehingga kehidupannya, tindakannya adalah sesuai dengan kehendaknya dia sendiri. Tidak ada orang yang mengaturnya, dan akhirnya apa? Semakin lama semakin terjerumus. Tetapi bagaimana supaya anak itu bisa kembali menjadi anak yang benar, yaitu dia harus memiliki sifat pribadi yang rela, bersedia untuk dipulihkan. Nah, pemulihan yang terjadi kepada anak itu adalah keluarga. Ini suatu pengajaran yang baik bagi kita sebagai seorang bapak, sebagai seorang ibu di dalam keluarga, bahwa ternyata anak itu tidak bisa jauh dari kita. Jangan kita bangga merasa bahwa kita mencukupi kebutuhan anak, apa yang dia mau kita kasihkan, apa yang dia mau kita berikan, tetapi kita lepas jauh dari kita dan sebagainya. Karena ketika lepas dari keluarga dan lepas dari pantauan kita, maka pasti nanti akan timbul satu hal-hal yang kurang baik. Jadi kita harus membuat bagaimana supaya anak itu tetap dekat dengan kita. Nah, ketika orang percaya yang sudah terpisah dari Allah, yang sudah memiliki kehidupannya sendiri, yang jauh dari Allah, bahkan dikatakan sudah mati, ya, bagaimana bisa kembali kepada Tuhan? Yaitu harus rela menyediakan pribadinya itu untuk dipulihkan. Nah, bagaimana supaya orang percaya itu bisa dipulihkan kehidupannya? Yaitu kembali kepada persekutuan, kembali kepada gereja, supaya kita bisa dididik, kita bisa dinasihati, kita bisa diberikan kebenaran, ya, supaya kita bisa dipulihkan dan menjadi orang yang benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, inilah pelajaran yang baik yang Tuhan berikan kepada kita pada kesempatan pagi hari ini. Bagaimana supaya kita sebagai orang percaya jangan mencoba untuk hidup menurut kemauan kita sendiri. Jangan merasa bahwa kekayaan, kesenangan itu akan terus membawa kenikmatan di dalam kehidupan kita. Tidak, karena kekayaan ternyata bisa hilang. Ternyata kita tidak bisa kekal dengan memiliki kekayaan. Ini merupakan suatu pengalaman Bapak Ibu. Ketika saya dulu masih bekerja, kami sering kumpul-kumpul dengan teman-teman. Ketika ada meeting di luar kota, kami ketemu dengan pimpinan-pimpinan, kemudian makan pesta-pesta. Pimpinan saya sering mengatakan begini, wah, kalau caranya seperti ini kita sulit miskin. Kapan ya kita bisa hidup miskin? Karena tidak mungkin kita seperti ini terus dan akan menjadi miskin, karena uang selalu ada. Tetapi apa yang terjadi? Ketika saya mendengarkan omongan itu terus-menerus, sebenarnya saya merasa miris, karena takut itu terjadi betulan. Dan ternyata tidak ada setahun dari ucapan-ucapan itu sering diucapkan, ternyata betul perusahaan kami bangkrut. Dan orang yang sering ngomong itu pun juga habis harta bendanya. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita tidak boleh takabur. Kita tidak boleh seperti anak ini tadi, ya, ingin hidup senang, terpisah dari Allah, tidak mau dikekang, tidak mau sesuai dengan aturan firman Tuhan dan sebagainya. Dan orang-orang yang seperti ini Allah katakan adalah orang-orang yang hilang, orang-orang yang sudah terpisah daripada hadirat Allah. Bahkan di sini ayah itu mengatakan bahwa anakku yang sudah mati itu hidup kembali. Jadi ini artinya bahwa orang tersebut sudah mati secara rohani, dan ketika orang itu kembali kepada Tuhan dengan cara mengaku kesalahannya, kemudian mohon pengampunan, kemudian yang ketiga siap menjadi pribadi yang dipulihkan, maka itu dikatakan dia kembali, dia dipersatukan lagi, dia hidup lagi secara rohani. Nah, saya mau Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, bahwa kita sebagai orang percaya, ya, bukan menjadi orang-orang yang tersesat, tetapi marilah kita menjadi orang yang bisa membawa orang yang tersesat kepada Tuhan. Bukan kita yang tersesat, tapi kita yang menjadi jalan, atau kita menjadi cara, atau kita menjadi orang yang boleh membawa orang-orang yang tersesat kembali kepada Tuhan. Dan biarlah dengan firman Tuhan ini kehidupan kita akan semakin diberkati, kita akan semakin hati-hati, semakin kita tunduk kepada Allah, mengikuti aturan Allah, supaya kita akan semakin berkenan kepada Allah. Jangan mencoba kita menjadi anak yang hilang, karena
ketika kita terpisah dari Allah, kita akan memiliki kehidupan yang jauh daripada kehidupan yang baik. Namun ketika kita bersama-sama mengandalkan Tuhan, mengikuti aturan Tuhan, hidup kita akan menjadi hidup yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, hidup yang sukacita. Dan biarlah firman Allah pada kesempatan ini akan menjadi berkat bagi kita. Tetap sehat dan tetap semangat. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan berdoa bersama-sama. Terpuji namamu Tuhan, Engkau yang sudah memberkati kami pada kesempatan pagi hari ini dengan firman-Mu. Engkau akan menolong kepada kami sebagai orang percaya supaya tidak mencoba-coba untuk senantiasa jauh dari hadirat-Mu, dan kami dengan sifat keegoisan kami untuk tidak tunduk kepada firman-Mu. Namun biarlah Tuhan, kami akan senantiasa bersyukur terhadap setiap kehidupan yang Kau berikan kepada kami, karena ketika kami ada bersama-sama dengan Kau, kami akan memiliki kehidupan yang termanis, kehidupan yang indah, dan kehidupan yang senang serta sukacita. Terima kasih Tuhan, Kau akan memberkati dalam setiap kehidupan kami dan pertumbuhan iman kami. Hanya di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.